Oke, halo teman semua. Jadi di sini bakal masuk ke video ketiga ya, buat progres satu. Jadi sebelumnya di video pertama sama kedua mungkin kalian udahlah untuk memodelkan bangunannya eh, dua lantai ya, gedung pertemuan dan juga assign semua beban yang ada gitu, termasuk beban gempa sama beban angin gitu. Nah di sini mungkin aku bakal melakukan run analisis sama optimasi lah terkait profil-profil yang bakal digunakan di elemen kalian balok, kolom, rafter, wording gitu-gitu ya. Nah mungkin sebelum masuk ke situ di pemodelan kan kalian melakukan profilnya ya, pemilihan profil itu berdasarkan auto select. Jadi bisa dibilang profil-profil yang dipakai itu benar-benar pure yang milih etaps gitu, tanpa kalian harus prelim sendiri. Nah mungkin kalian bertanya, ada nggak sih prelim di Baja gitu? Nah ini aku bakal tunjukin uh, prelim yang ada di Baja ya. Di sini dari buku Agayar bisa dicek di Google Classroom-nya itu ada bukunya. Nah di sini dia ada kasih ketentuan ya buat uh, buat prelimnya gimana gitu. Jadi contohnya di sini untuk balok ya BIMS itu dia ada bilang untuk depth-nya itu L per 2 L per 24 tapi umumnya di L per 20. Jadi apa artinya misalkan kalian punya bentangnya kan beda-beda nanti di kelompok di masing-masing kelompok. Misalkan itu 6 meter berarti 6.000 mili dibagi 24 jadi kurang lebih kalian endap di uh, nilai balok IWF ya misalkan dengan nilai H200 jadi nilai H200 nilai B200 juga tinggal nanti cocokkan aja ke tabel profil nilai TWTF-nya berapa tebal web maupun tebal flange-nya gitu itu untuk balok ya ini mungkin kurang lebih rule of thumb sama kayak di beton juga gitu ya. Nah terus untuk di kolom sendiri uh, by prosedur sama jadi kita cari tributary area misalkan kita punya layout kayak gini ini ya. Nah, ini berarti kan kalian udah tahu dari betul juga, misalkan untuk kolam ini berarti tributary area kurang lebih uh, segini ya, dari setengah setengah dari seperempat dari sini, seperempat dari sini semuanya gitu. Total satu, dihitung deh tributary area gitu. Nah, mungkin yang beda di sini kalau dari beton kan setelah tributary ini tinggal kalian akarin gitu ya, untuk dapat dimensinya berapa gitu, berapa mili. Nah, cuma kalau di baja itu beda, soalnya uh, kalau kalian nanti belajar juga ya terkait elemen tekan, salah satu masalah baja itu di stabilitas gitu. Jadi dia rawan tekuk. Nah, maka di sini ada perbedaan dikit. Jadi setelah kalian misalkan dapat beban nya berapa total untuk satu kolam itu nggak langsung didapat nilai profilnya, tapi di sini pakai ini parameter kayak gini. Jadi ini ada parameter agros, ini bisa dilihat dari tabel profil juga. Terus KL per R ini adalah parameter kelangsingan gitu itu makin besar maka profil kalian akan makin kecil lah buat memikul beban karena makin langsing ya makin makin mudah tekuk gitu itu paling buat awalan. Nah tapi buat tugas kali ini kalau kalian benar-benar ikutin auto select aja jadi items yang bakal milih ini aku cuma kasih tahu aja kalau misalkan kalian penasaran lah ada nggak sih rule of thumb buat prelim aja gitu ada tapi mungkin untuk tugas kali ini kita bakal pakai yang auto select gitu. Oke, aku balik lagi ke etapsnya. Nah, jadi ini hasil apa pemodelan kalian sama asen beban ya. Nah, di sini mungkin uh, udah ngerang, mungkin aku hapus dulu ya. Uh, Oke, jadi setelah hasil ini kalian bisa run ya. Kayak biasa, bisa tekan F5 atau pakai ini, run analisis kan. Nanti etaps bakal run. Hmm, biasanya kalau run pertama lama sih, tapi kalau kalian udah kemarin-kemarin udah sempat ngeran harusnya lebih cepat. Tapi mungkin buat yang run pertama pasti bakal agak lama. Nah, oke. Ini udah selesai ya. Jadi, kita bisa lihat uh, struktur kita udah bereformasi ya ini. Dia ada melendut gitu di misalkan di sini di uh, balok di arah apa ini? Di arah Y-nya berarti ya di sini. Di lantai atapnya gitu. Terus, nah ini kita lihat juga terasnya juga ini. Ini terasnya kan
juga melandut ya gitu. Nah, oke, setelah ini, setelah kita run analisis kan, nextnya kita mau optimasi ya. Nah, ini ada di atas tuh ini steel frame design. Jadi ini untuk yang baja ya. Nah, di sini eh, kalian perlu ubah-ubah di sini ya. Jadi nanti dari ini aku udah sempat ubah sih sebelumnya. Cuma nanti kalian perlu ubah ikutin ini aja. Jadi untuk pertama yang ini nggak perlu diubah ya. Design code kita ikutin ASC 6016. Ini sama aja kayak SNI kalian 17/29/2020 ya ini. Kita pakai yang ini. Terus ya ini biar aja kita pakai step by step ini. Nah, terus untuk sistem strukturnya sendiri itu kan kalau kalian lihat di ini ya, itu kan kita pakai ada dua untuk lateral X itu SRPMB atau OMF lah, Ordinary Mount Frame. Yang kedua itu yang berisi konsentrik tapi yang biasa gitu. Nah, eh, jadi di tubuh sekalian ini kan kalian ada beban gempa ya, ada beban gempa. Cuma karena kalian belum belajar elemen baja atau struktur baja tahan gempa, jadi semua elemen-elemen kalian tuh bakal kalian desain berdasarkan SNI 1729 tadi, yang mana itu elemen struktur baja biasa lah gitu. Maka di sini kita pakai yang moment frame biasa aja gitu, ordinary moment frame aja, bukan yang bracing ataupun apa gitu. Nah, terus ini seismic design kategori KDS ya. Ini seberapa rawan lah gempa di bangunan kalian gitu. Jadi makin ke bawah makin D atau E atau D, E, F ini gempanya makin gede kayaknya, makin rawan gempa. Nah, harusnya semua kelompok bakal dapat KDSC karena kita asisten udah coba ngeset buat semua kelompok dapat KDSC. Nanti kalian bisa ikutin lah pembebanan gempanya gimana gitu buat dapat KDSC gitu. Nah, terus importance factor, jadi ini faktor keutamaan bangunan. Ini berdasarkan dari seberapa penting sih bangunan kita. Misalkan kayak rumah sakit kan rawan banget ya kalau gempa. Nah, itu bisa paling tinggi 1,5. Nah, karena kita gedung pertemuan, masuk ke faktor keutamaan ketiga ya, nilainya 1,25. Nah, terus nilai RO ini adalah nilai redundansi gitu. Jadi kayak seberapa boleh sih kita memperbolehkan struktur kita untuk rusak gitu ketika kena beban gempa. Nah, di SN ini disebut kalau misalkan kita nggak mau ngitung ribet-ribet gitu ya, itu ambil 1,3. Nah, ada pilihan lain yaitu kita ambil runa 1, cuma harus dibuktikan kan ada beberapa perhitungan ya. Nanti mungkin eh, nggak perlu dijelasin di sini lah, ini belum ranah kalian. Nah, terus ini nilai SDS ya. Nah, nilai SDS ini kalian bisa hitung juga ini dari parameter kegempaan ya. Atau kalau misalkan kalian nggak hitung di Excel kalian, kalian bisa lihat ke sini. Define, terus load cases harusnya. Coba ya. Oh, benar. Load ini. Load patterns. Nah, ke sini ke modify lah. Nah, di sini nanti ada parameter ini SDS. Nah, ini SDS kalian adalah 0,2259 atau kalau mau dihitung bisa ini pakai rumus 2/3 FA kali SS. SDS itu apa? Jadi kayak eh, percepatan gempa kalian lah, percepatan gempa desain kalian di periode pendek. S itu short gitu. Kalau yang SD1 itu percepatan gempa kalian di periode 1 detik gitu. Jadi alih-alih kita menggunakan gempa maksimum ya FA kali SS tapi dikali 2/3 gitu buat dapat gempa desainnya. Jadi kalian masukkan aja 0,2259 kan di situ. Itu nah ini 0,2259, terus nilai R CD omega CD R omega sama CD-nya itu kalian bisa ikutin ke eh, ini. Jadi tergantung sama sistem kalian gitu. Oh, karena kita pakai arah X ya. OMF tadi sistem rekaman betul momen biasa, maka ya kita ini makanya nilai R-nya 3,5, omeganya 3 dan CD-nya 3. Ini tinggal kalian masukin aja, sesuaiin, masukin ke laptop sini gitu. Terus ini nggak perlu diubah semuanya, LRFD gini-gini nggak perlu diubah. Nah, mungkin yang perlu diubah juga ini terkait sama share-nya ya. Kalian faktor reduksinya ambil 0,75, terus sama ini. Jadi kita abaikan lah code untuk seismiknya gitu. Jadi ini di sini udah. Sisanya udah oke aman. Nah, ini tinggal di okein. Nah, kalau udah kita bakal masuk ke sorry. Nah, ini. Jangan lupa. Nah, ini. Jadi sebelumnya ini tuh di kiri ya, teman-teman. Nah, ini kalian bisa input lah. Ini misalkan ini ya, tinggal masukin ke kanan. Jadi kalau mau masukin beban, tinggal ubah aja dari sini ke kanan gitu. Nah, ini kan ada beberapa beban yang nggak kepake ya, tinggal bisa dibuang aja gitu. Ini kurang lebih ini nggak kepake, kita buang.
Nah, harusnya beban-beban kalian ada ini yang sesuai di video sebelumnya, tambah service buat klien gitu. Nah, ini tinggal di okein aja. Nah, berarti udah semua nih, kita udah masukin parameter untuk desain kita, eh, bebannya juga udah kombinasinya, maka tinggal kita ini start desain atau cek gitu. Jadi kita eh, nyuruh etaps lah buat cekin lah desainnya, karena kan kita pakai auto select ya, jadi tolong pilihin profil-profilnya gitu yang sekiranya aman dan eh, termasuk seragam lah untuk beberapa profil yang memiliki karakteristik gaya dalam yang sama gitu. Misalkan balap kan dia lebih dominan lentur sama geser, nah itu bakal dipilih yang sama gitu gitu. Mungkin ini bakal agak lama soalnya eh, khususnya kalau kalian baru ngeram pertama ya, ini nggak apa-apa ditunggu aja gitu sampai nanti bakal keluar eh, peringatan gitu atau warning gitu baru di. Nah, biasa nanti di run pertama kalian setelah run terus tadi still frame design nanti bakal keluar kayak gini, dan biasanya tuh bakal lebih lah. Kalau ini kan 19 soalnya tadi aku udah coba mengoptimasi lah bisa dibilang. Kalau kalian belum optimasi sama sekali baru pertama, ini pasti mungkin bakal di angka 200, 300, bahkan mungkin 400 gitu. Jadi masih gede. Nah, cara gimana udah tinggal di yes yes saja. Jadi kita berharap 19 frame ini kan bisa dibilang kapasitasnya masih belum masuk lah dan masih bisa dioptimasi. Atau 19 frame ini mungkin terlalu boros, nah ini bisa dioptimasi. Tinggal kalian klik yes gitu aja. Biar etap nggak ubah lah si ini kalian. Nah, tinggal di yes. Tinggal tunggu aja buat etaps ubah gitu. Nah, ini dia ngecek lagi ya. Nah, ini mungkin kalau kalian pertama, tadi kan mungkin aku sebut ya, kalau pertama kali nge still design check ini pasti bakal gede banget. Nah, nanti coba di terus aja dioptimasi sampai konvergen kurang dari 5 atau 10 gitu. Tadi kan masih 19 kan aku. Nah, itu perlu di run terus gitu sampai dioptimasi. Nah, ini dari uh, etapsnya warning masih ada 5 karena ini mungkin udah cukup baik semua, mungkin kita coba sekali lagi ya, kita maksimal lagi biar kalau bisa nol lah, mendekati nol atau satu gitu. Tapi kalau kalian udah dapat itu limanya cukup lama ya, ya udah di stop aja nggak apa-apa sih, udah cukup baik lah, maksimal 10 atau 5 udah oke gitu. Tapi kalau bisa makin kecil makin baik karena itu udah paling optimal dari etap bisa gitu, tinggal kita nanti optimasi secara manual gitu. Oh, oke. Eh, karena udah nggak keluar lagi ya warningnya, kita bisa bilang hasilnya eh, hasilnya itu udah paling maksimal lah yang bisa etap kasih gitu. Nah, mungkin kalau kita mau ngecek ya misalkan apakah masih ada yang gagal atau enggak gitu. eh, Kita bisa kasih ini verify verify all member cache ini. Jadi, nah nih, jadi semua profil kita itu secara kapasitas sudah masuk lah. Jadi demand capacity ratio-nya kalau kalian mau lihat tuh bisa ke ini display di sini info ini. Jadi ini masuk ke ya benar maksimum ratio color ini. Jadi buat dapat DCR-nya berapa gitu. Nah, ini kan kalian bisa lihat ya ini 0,9. Jadi ini udah mepet banget lah dengan satu gitu kan. Kayak gitu-gitu. Nah, ini 0,75 gitu. Nah, nah, ini kan kita bisa lihat ya bahwa elemen-elemen yang mungkin rawan bakal gagal tuh yang di lantai satu ini kan, karena emang secara aksial besar
dan mungkin secara latar gambar juga bisa kayak ini kolom ini 0,92 gitu kan. Nah, mungkin nextnya kita bakal optimasi secara manual. Eh, nah ini di sini kan ini aku balik lagi ya ke profilnya. Nah, ini kalau kalian lihat ya, misalkan di sini kita pakai ini ya, W 6 kali 15 gitu ya, di kolom lantai satu di eksterior sini lah ya. Terus ini di eksterior tapi W 8 kali 18. Di sini juga 8 kali 18 gitu ya. Terus mungkin di sini dia W 10 kali 26, W 8 kali 18 juga, W 10 kali 26, W 8 kali 18 gitu ya. Nah, eh, bisa dibilang kan profilnya masih cukup beragam ya. Maksudnya ketika nanti kalian desain ya, ngecek tarik tekan, terus lentur, geser, maupun aksial lentur itu nanti bakal ribet kalau terlalu banyak profil yang dipakai gitu. Kayak misalkan di sini balok kan, ini masih beda-beda ya. Ini sama sini, ke sini mungkin, nah ini beda ke arah ini ya nggak apa-apa. Nah mungkin ini kan berarti bisa dibilang udah sama semua ya. Kalau bisa lihat, eh, kita bisa catat dulu kali ya. Bentar. Coba catat, misalkan di sini balok induk X gitu ya. X itu tadi so far terakhir kita pakainya adalah W 6 kali 8, W 6 kali 8 setengah ya, untuk nah, semuanya mana sih? Oh, ini arah X ke sana ya. Nih 6 kali 15 kan, W 6 kali 15 gitu. Terus kalau induk Y ini nanti berguna juga buat kalian desain. Jadi ditulisnya profil yang dipakai. Ini X terus ke arah Y kan di sini W 6 kali 8 setengah ya. Ini kurang lebih harusnya sama semua. Ya ini sama semua ya. Ini balok induknya. Nah, ini kalau kalian mau cari, lihat kayak DCR-nya berapa, dan nih kalau kalian lihat itu dia akibat beban 2A, ini bisa dicek ya, beban 2A itu yang apa? Kombinasi yang 2A gitu. Itu buat yang Y itu 6 kali 15 ya, sama semua. Sorry. Oh, X sama Y sama ternyata di sini dia. Dari atasnya pakai dia sama. Yang ini 6 kali 8 setengah. Sorry, sorry. Yang Y 6 kali 8 setengah. Oh ya, 6 kali 8 setengah. Oke, kalau yang Y, W 6 kali 8 setengah gitu ya. Nah, terus balok kanan jadi yang di sini kan berarti 6 kali 15 di sini. Walaupun kita bisa bilang hasilnya biru kan, jadi dia cukup boros, tapi ya nggak masalah juga sih. Eh, Targetnya hasilnya tadi dari yang pengecekan apa otomatis dari etaps tuh kalian udah dapat yang di first check, atau mungkin optimasinya udah sampai kecil banget lah, udah konvergen ke arah 5 atau 1 gitu, kecil banget. Terus tinggal di optimasi secara manual aja sih, asal semuanya masuk aja, nggak ada yang merah lah. Itu tadi W6 kali 15 juga balok kanan. Balok kanan W6 kali 15 gitu ya, itu udah. Terus nextnya mungkin kolom kali ya. Nah kolom ini kan kalau kalian lihat, uh, ini optimasi itu bisa beda-beda teman-teman. Kalian bisa pakai misalkan ya kolom lantai satu dan kolom lantai dua itu beda. Jadi misalkan kolom ini sama semua lantai satunya, tapi lantai dua beda. Atau kalau kalian mau bisa juga kolom ini kan eksterior tepi ya. Ini eksterior tepi itu satu kolom eksterior di tengah biasa, dan juga mungkin kolom di interior gitu. Itu juga bisa gitu. Nah, mungkin itu aku bebasin ke kalian mau gimana, tapi mungkin aku di sini bakal contohin untuk yang kolom eksterior gitu kali ya. Kolom eksterior tepi, kolom eksterior ujung, sama kolom interior. Kalau kalian misalkan mau beda lagi, misalkan eksterior tepi lantai satu, lantai dua, jadi ini ada dua lagi gitu ya. Terus ujung ada lantai satu, lantai dua, interior itu ada lantai satu, lantai dua juga boleh. Cuma kalian harus ingat ya, makin banyak profil yang dipakai berarti makin banyak juga pengecekan yang harus kalian lakukan nanti di perhitungan Excel gitu. Itu up to you aja sih guys, jadi bebas-bebas aja, nggak harus
oh ini mau banyak juga boleh, dikit sama boleh, tapi mungkin warningnya tadi ya makin banyak makin ribet aja buat ngeceknya karena makin banyak kan profil yang harus dicek gitu. Itu mungkin warningnya aja. Tapi uh, ini saya bebas aja. Tapi aku di sini contohin aja buat yang ini ya. Aku buat lantai satu lantai dua sama, tapi dari ini aja eksterior, tepi ujung sama interiornya gitu ya. Kayak gitu. Nah terus berarti kan aku coba lihat dulu ya dari eksterior tepi kan di sini 8 ke 18. Di sini juga 8 ke 18 ya. Terus kurang lebih harus sama semua ini 8 ke 18 sama ini 8 ke 18 kan. Oke berarti untuk tepi W8 kali 18. Jadi ini minimumnya, misalkan nanti kalian mau gedein lagi boleh. Karena di atas kita bisa lihat kalau misalkan ini udah aman gitu. Tapi ingat kalau ini makin gede, ini juga makin gede kan di atas gitu. Nah di sini kan dia beda ya. 8 ke 18 di sini 6 ke 8 setengah. Nah ini mungkin uh, bisa bebas nih kalau misalnya mau dibedain gini ke atas, boleh juga atau disamain. Itu bebas. Nah, ini kan dia lebih kecil. Nah, misalkan kayak gini kalian mau samain, saran aku coba ambil yang profil yang lebih gede jadi biar lebih aman. Kalian ini udah kuning juga kan. Kalau kalian lihat di sini kan dia eh nih paling gede itu di momen. Jadi kalau misalkan aksinya kalian gedein lagi itu nggak masalah. Karena 0,355 dari momen 33 gitu kan. Bukan dari aksialnya gitu. Jadi kalian bisa pakai yang profil lebih gede gitu lah buat tepi kan gitu. Itu udah buat tepi, terus mungkin buat ujung itu maksudnya yang ini ya, yang di sini-sini, yang di ujung-ujung ini. Kalau kalian mungkin bingung pengalaman ya. Ini kan 10 kali 26 ya. Ini 8 kali 18 bisa dibilang lebih eh, gede yang 10 kali 26 lah ya. Ya, benar. Nah, ini 10 kali 26 juga. Oke, berarti kan ada 10 kali 26 ya, so far yang paling besar. Ini kalau ini lebih kecil nih cuma 6 kali 8 setengah, 6 kali 8 setengah juga. Ini 6 kali 8 setengah. Mungkin kalian coba cek dia gagalnya karena apa, biar kita bisa lihat juga. Nah, ini juga sama ya, karena momen. Jadi, ada bilateral. Jadi, kalau misalkan kalian gedein kolomnya juga harusnya masih aman. Karena cuma nambah di aksial aja kan gitu. Jadi, kalian ambil yang 10 kali 26 so far ya, sebentar. Nah, yang lainnya lebih kecil, 6 kali 8 setengah, 6 kali 8 setengah sama 6 kali 8 setengah gitu ya. 10 kali 26, 10, ini dia lebih gede ya, 8 kali, gede, tetap 10 kali 26 ya, paling gede. Benar. 10 kali 26 juga. Oke, so far berarti untuk yang di tepi kita pakai yang 10 kali 26 ya. Nah, ini dia 6 kali 15, 6 kali 15 tetap 10 kali 26 sih masih besar. Ini juga. Oke, kita tentuin sekarang W 10 kali 26. Terus untuk interior nih, interior kan berarti yang di dalam ya. Tadi kan kita udah yang ini ya, interior berarti yang di sini. Kita bisa lihat kalau ini kan dia W 12 kali 26 strip 1 gitu ya. Terus ini 10 kali 26 jadi lebih besar yang ini kan, 12 kali 26. Terus yang ini juga 12 kali 26. Ini juga ya, gitu. Oke, kalian bisa ambil misalkan W 10 kali 26 ya. Sama lah, sama kayak ujung. Tapi kalau misalkan nanti kalau mau kecilin juga bisa sih. 12 kali 26 sih. 12 kali 26. Strip 1 gitu. Oke, ini udah balok sama kolam ya. Ini yang utama. Nah, mungkin nextnya mungkin biar enak ke ini ke stories ya. Story yang paling atas. Buat kita ngeliat. Nah, ini kita bakal lihat ke rafter eh, rafter goring sama truss lah ya. Oke, yang pertama kita lihat rafter dulu di sini. Kalian lihat rafternya udah sama semua kan? W6 ke 8 setengah. Ini juga sama ya. Jadi harusnya sama semua. Nah, ini kalian bisa lihat 6 ke 8 setengah kan rafter semua ya. Nah, ini rafter 6 ke 8 setengah. Bisa dibilang cukup aman lah. Karena masih biru kan dia. Masih kurang dari 0,5 DCR ya. Demand capacity ratio. Jadi tinggal gue saja rafter. Itu tadi W berapa? 6 kali 8 setengah ya. 6 kali 8 setengah gitu ya. Terus
Next dari rafter kita mungkin masuk ke Gording. Di sini Gording yang memanjang ke sana ya. Ini Gording. Nah, ini kalian lihat ini juga sama W6 ke 8,5 juga ya. Jadi Gording sama rafternya sama. Ini kan kalau yang rafter ya. Ini yang Gording, ini juga sama W6 ke 8,5. Gording W6 kali 8,5 gitu. Ya udah, terus nextnya adalah trusnya kan ini. Kalau ini mau cek pengaku atap juga sama sih. Ini kan jadi ini rafter, ya. Ini rafter, ini pengaku atap. Pengaku atapnya tuh ukurannya sama lah kayak rafternya kan. Kalau mau lihat pengaku atap sama ya. Oke, UF itu. Terus terakhir adalah trusnya di sini. Kita lihat eh, ukurannya beda kan. Yang di sini dia masih pakai double angle setengah kali ini lah ya. 16,3/4. Di sini dia kayaknya lebih kecil atau nggak lebih gede ya. Double angle ini 1/8 3/8 gitu. Nah, mungkin kalian bisa samain eh, pakai profil dengan DCR yang eh, lebih apa ya? Lebih bahaya lah. Di sini kan dia 0,768 kan. Harusnya secara ini dia menerima bal lebih gede lah bisa dibilang kan. Gitu. Jadi kita ambil yang ini W6 ini 2L sorry terus 2L 2 strip. Oke, jadi kita udah ngelis semuanya buat berbagai ini ya, berbagai problem yang dipakai. Nah, nextnya di sini eh, tadi ya balik lagi kita optimasi secara manual biar lebih seragam lah eh, yang kita pakai itu apa aja gitu. Nah, mungkin kalau kalian mau ini juga, ini kan masing-masing parameter paling mudah mungkin yang kalau dia baloknya lebih gede atau enggak tuh mungkin lihat dari areanya gitu ya. Areanya tuh eh, makin gede berarti kan dia bisa bisa dibilang kita pakai profil yang lebih besar juga kan gitu. Nah, itu mungkin bisa lihat ke tabelnya ISC. Bentar, aku coba liatin tabelnya ya. Sebentar, gimana ya? Itu. Ya, harus ini sih. Oke, kita pakai ini. Nah, ini. Kalian bisa lihat di sini. Kayak misalkan ini W36 ya. W36, 652 nih areanya segini kan. Karena nanti dari hasil atapsnya ini misalkan hasilnya mungkin ungu gitu ya. Udah deket-deket sama merah berarti kalian bisa gedein lagi gitu misalkan. Ini di sini ada tabel-tabel profilnya. Dan mungkin jangan menganggap bahwa ini, jadi kalau kalian lihat ya, misalkan ini W30 nih, kali 391 ini ternyata lebih kecil dibanding yang ini, W27 kali ini gitu. Jadi jangan cuma lihat dari angka depannya dong, tapi juga B kali H-nya lah ini kan. Ini kalian bisa cek di sini aja. Ini lengkap semua sih harusnya. Gitu. Ya, balik lagi ke etapsnya. Jadi tadi kita udah optimasi secara etaps, kita mau optimasi secara manual ya. Jadi misalkan tadi kan pertama mungkin balok. Ini ya balok, tadi X sama Y-nya sama kan. Nah, kalau tadi kan ini ya kita apa? Tadi pakainya kurang lebih W ini kan 6 kali 15 sama W 6 kali 8,5 kan. Ada dua ini kan. Nah, ini berarti kalian bisa eh, bebas mau disamain atau dibedain X-nya bebas. Tapi mungkin bedain juga nggak apa-apa sih. Jadi X-nya pakai 6 kali 15, Y-nya pakai yang 6 kali 8,5 gitu. Jadi dari sini mungkin kalian bisa buang-buangin tuh yang mungkin nggak kepake kan. Berarti baloknya nggak perlu segede ini gitu. 40-nya bisa dibuang aja gitu. Ini misalkan bisa remove tuh. Terus ini ya juga lebih kecil kan. Kita nggak pakai.
kita bisa remove. Nah, apa artinya berarti Etaps bakal cuma milih ini doang, jadi pemilihan profil kalian jauh lebih dikit lah buat balok gitu. Nah, kalau kita mau kecil lagi kan berarti 6 kali 15 atau 6 kali 8 setengah kan. Nah, mungkin kalau mau lebih aman naikin deh, eh 6 kali 20 sama 6 kali 15 gitu. Jadi ada dua ini kan. Kalau mau dinaikin gitu boleh, atau sampai W8 mungkin, tapi mungkin terlalu boros ya. Jadi cukup pakai W6 aja harusnya dari hasil ini kan. Itu. Ini mungkin kan kita bisa remove, terus ya udah sisa yang ini aja. Jadi etos bakal milihan lebih dikit lah. Misalkan kita naikin deh ya, W6 15 sama W6 8 setengah, kita pakai W6 9 sama W6 eh 15-nya kita naikin lah ke 20 gitu misalkan ya, dua ini. Sisanya mungkin kita bisa buang, kita remove, juga kita remove, sama yang 16 ya. Jadi kita remove. Oke, berarti cuma ada dua pilihan ini. Yang mana tuh lebih gede kan? W6 15 sama W6 8 setengah. Kita ambil W6 9 sama W6 20. Harusnya bakal aman gitu. Atau kalau misalkan kalian terlalu gede, bisa lah ini tambahin yang W6 16 gitu. Yang ini bisa dibuang juga nggak apa-apa sih. Jadi kita cuma naik dikit doang kan. Oke, ini balok udah. Terus kalau balok, balok anak, eh, ini juga bisa sih kalian, misalkan di sini kan dia pakai W6 15 kan gitu. Tadi, tapi kalau kalian ingat tadi dia masih biru kan. Misalkan mau dioptimasi lagi bisa. Jadi ambil W6 12 aja gitu. Jadi, nah ini aja. Ini sisanya kalian bisa remove aja. Jadi nanti tetap kita bakal lihat dia cuma pakai W6 kali 12 doang gitu ya. Kayak gitu. Nah ini untuk, sorry. Aku ini. Ini untuk balok ya. Terus nextnya mungkin masuk ke kolom ya. Kolom. Nah ini kan tadi kita bisa bilang kita bisa beda-beda ya ininya. Nah mungkin kita bisa assign dari awal sekarang. Jadi misalkan eh, kita select dulu kali ya. Select frame section ya. Kolom. Nah ini select. Oke, ini kita udah select kolom semua. Misalkan kita bakal ambil yang ini ya. Ini dua frame. Sorry, ini yang ujung-ujung dulu ya. Sorry. Ini sama ini. Dua kolom. Ujung sama ujung ya. 4 frame. Ini juga 6 frame. Oke, udah berarti kita udah nge-select 8 frame kolom di eh, ujung tepi lah ya, di pojok gitu. Jadi tinggal kita assign aja di sini. Kita assign baru aja. Misalkan system properties-nya eh, misalkan kita tadi pakainya apa? Sorry, notepad-nya ini. Nah, ini misalkan oscillatopi dia di 8 ke 18 kan, buat oscillatopi W8 kali uh, boleh 18 atau dinaikin, tapi tadi 18 juga harusnya udah aman ya. Mungkin biar aman kita naikin aja 21 ya. Kita apply gitu. Oke, berarti semua exterior tapi kita udah ubah ke W8 kali 21 di sini gitu ya. Kalau kalian mau cek di sini, dia udah ganti kan W8 kali 21 gitu. Atau itu cara pertama ya. Atau mungkin kalau kalian mau ini bisa juga ke ini frame section, eh kalian ini aja add new property juga bisa. Jadi misalkan di WF, biar enak ya. Misalkan di sini ambil kolom exterior tepi gitu. Exterior tepi. Nah, ini udah. Nah, ini tinggal uh, masukin ini juga bisa. Tapi kan ini harus manual ya. Harus lihat ini. Ini pakai yang tadi aja. Pakai yang W8 tadi. Itu dia udah kelasnya sebagai uh, kolom exterior tepi gitu. Oke, itu udah exterior tepi. Dan nextnya mungkin kita bakal assign buat yang di nih, di tengah bentang, sorry, exterior tapi yang di tengah gitu. Ini kalau ada 4 ya sekarang. 4 ini 6 8
ini, ini 10 ya, ini sama ini sama ini. Oke, total kan berarti ini 3 kali 2 6 6 kali 2 12, 13, 14, total 16 ya, benar. Oke, jadi kita udah select ini 16 kolom di STR di tengah. Nah, ini kita bisa assign lagi aja session properties. Nah, tadi kan kalau dari catatan kita, exterior di, sorry, tadi harusnya ujung ini ya, harusnya salah. Nanti kita ganti lagi. Tapi itu sekarang yang ini ya, W8 ke 18 kan. Nah, di sini W8, ini coba cari. Nah, ini kan ya kita bisa naikin lah, misalkan 21 gitu. Kita klik apply gitu. Nah, mungkin tadi kan kita pakai yang W8 21 semua sih ternyata. Kita bisa ini lagi ya, yang di ujung. Salah tadi, sorry. 6 lagi berarti ya, di sini. Oke, udah 8 frame ya. Nah, itu tadi kan kalau di ujung dia 10 kali 26 kan. Nah, ini mungkin bisa digedein lagi. 10 kali 26, kita naikin lah 30 gitu ya. Kita klik apply. Oke, udah. Berarti semua di perimeter udah. Sisa yang di kolom tengah aja kan berarti. Harusnya tinggal sisa yang ini. Ada 2 frame, 4 frame, 6 frame. Ini ya, lihat dari sini 6 frame gitu. Sisanya kan ini, jadi dia udah sama ya gitu. Tadi kan kalau dari ini, dari dia W12 kali 26 kan. Kita bisa ambil W12 kali 2 ini ya. Kita bisa sama aja 21 ini. Mulai udah. Oke, berarti harusnya semua udah ya. Kalau ini lihat 821, 821 juga. Di sini juga 821, 821. Ini 1030, 1030 kan di ujung-ujung itu. Oke, berarti udah semua. Eh, mungkin yang belum lagi apa tadi? Balok udah. Oh ya, tadi, sorry, sorry. Belum semua ya. Kita ambil lagi ke story. Sorry, story. Kita ambil ke story 3 dulu. Tadi yang atap belum. Oke, nah ini kan udah ya. Kita bisa lihat. Misalkan tadi yang rafter sama truss, rafter sama avatar kan dia udah sama ya, pakai 6 ke 8 setengah. Ya udah, biar enak juga ininya. eh Misalkan buat kita cari rafter ya. Nah, ini rafter, modify. Nah, tadi ingat kan rafter tuh W 6 ke 8 setengah. Ya udah, tinggal sisain si profil itu aja gitu. Sisanya tinggal di remove aja gitu. Tinggal di remove. Nah, ini udah 6 ke 8 setengah buat rafter. Terus pengaku atap ini juga tinggal di modify. Kita ambil yang 6 ke 8 setengah aja. Soalnya kenapa nggak dinaikin? Soalnya tadi kan udah biru juga kan. Jadi kayak daripada boros nambah-nambahin berat di bawah, jadi kita ambil sama aja 6 ke 8 setengah gitu. Atau mau diturunin harusnya juga masih aman sih. 5 kali 16 let's say, atau 4 kali 13 harusnya juga masih aman. Kita ambil sama aja ya. Udah pengawatan rafter. Nah, nextnya berarti di sini kan gording dia juga sama 6 kali 8 setengah. Kita bisa ambil itu aja. Gording ya. Mungkin gording kita ambil yang agak beda ya, 6 kali 9. Masih ada. Ya. Ya udah, jadi loading udah, router udah, nextnya trust. Karena tadi kan kalau kalian ingat trust tuh beda ya. Di sini dia inilah ya, 2L2 ini. Kalau yang di sini dia beda lagi kan. Nah, ini mungkin berarti kan perlu disamain ya. Kalian bisa cek aja ke tabel yang tadi. Misalkan di sini kan dia 222 1/8 3/8 ya, double angle. Bentar, double angle mana ya? Bawah. Nah, ini masih angle. Eh,
Nah nih double angle ya. Misalkan tadi kalau kalian ingat, nah ini kan dia pakai 22 seper 8 3 per 8 ya. 228 per 22 ya. Itu di bawah nih. 22 seper 8 3 per 8 ya. Ya kan 22 seper 8 3 per 8. 228 seper 8 3 per 8 ya. Isi di bawah. Ini nggak ada. Masih harusnya. Coba satunya sama berapa tadi? Kalau yang di tengah itu adalah nilai ya setengah-setengah ini. Tapi dia mungkin kita bisa pakai lebih gedenya aja sih. Biar lebih aman kan soalnya tadi coding. Di paling ke define, properties, eh kita ambil yang trust. Nah nih kita modify. Nah kita bisa kurang-kurangin lah beberapa gitu ya. Misalkan tadi mungkin kan kalau kalian ingat ini ya, dia kita mau pakainya ini kan 2L2 setengah-setengah ini di 2L2 setengah-setengah kan setengah-setengah 3 per 16 3 per 4 ya. Nah ini kan mungkin kita bisa naikin lah ke misalkan ke yang di ini gitu misalkan atau yang skala 2 aja juga boleh sih. Nih misalkan ntar kita ambil mungkin ini sama ini gitu kali ya. Oke bentar. Kita remove aja dulu yang lebih gede nggak kepake. Remove. Tadi kita pakai yang ini sama yang ini kan. Kita bisa remove juga. Oke, berarti pilihan dari etaps, pilihan buat etaps tinggal dikit nih, tinggal ini sama. Kita bisa, eh oke, kita coba ini, yang ini juga di remove deh. Oke, kita kasih 3 lah pilihan gitu ya. Ini oke dulu aja. Nah, oke, harusnya udah semua ya. Kita udah coba optimasi buat semuanya. eh Secara manual. Nah, tapi pasti perlu dicek lagi gitu. Jadi, kita perlu run lagi di sini buat tahu gimana apakah masih di cara masih aman atau enggak gitu. Ya udah, terus kita tadi udah masukin kan tadi masih sama lah preferensinya ini kalau sekali udah dimasukin nggak perlu diganti lagi sih. Nah ini tinggal kita komonya tadi juga udah kita masukin kan. Nah ini seringkali bugnya atas tuh kayak gini jadi paling bisa dihilangin dulu aja combo-combo yang tahu-tahu tiba-tiba masukin. Ini udah diokein, kita tinggal ini start design atau cek ini. Sorry tadi yang bracing lupa ya, harusnya bracing juga ya guys nanti. Kelupaan satu. Nah ini ternyata nambah nih setelah kita ini kan. Ternyata eh ini kita coba no aja ya. Nah ternyata masih ada 8 steel yang eh dia masih fail gitu loh. Nah kita lihat ternyata di balok-balok anak ini. Ya di balok anak dia eh nggak masuk kan. Tadi kita pakai ini ya, W6 ke 12 malah. Oh tadi kita turunin ya. Nah harusnya pakai W6 ke 15 lagi nih. Karena yang gagal dia ada di balok anak aja harusnya. Kita lihat eh ada 8 kan. Kalau kita misalkan associated object only, nah ini di balok-balok anak di atas kan.
Oke, berarti harusnya semua udah aman. Terus kalau kalian lihat ke brace-nya tadi kan aku lupa ya, tapi di sini dia 2L4 3/4 38, dan di sini sama harusnya 2L 3/4 38. Nah, ini juga udah sama, jadi tanpa kalian ini pun ini bracing-nya semua udah sama ya, ukurannya. Kalau kalian mau kayak tadi juga boleh, atau dibiarin gini kayak gini juga nggak apa sih, karena udah sama kan, nggak perlu di input lagi. Nah, nextnya berarti sama, tinggal kita ubah aja berarti di balok anaknya, frame section di pilihan kita buat nurunin ini ya, malah nggak bagus soalnya yang di atas jadi gagal kan. Ini W612 kita naikin aja, misalkan W6 tadi kan 12 ya, kita naikin ke harusnya tadi berapa sih, harusnya 15 kan, ya udah kita naikin ke 16 aja gitu. Nah, ini kita remove aja yang ini. Oke, ini udah. Nah, kita coba run lagi ya. Nah, ini udah uh, show, uh, bentuk deformasi deformasi struktur kita ya. Terus kita sama lagi start design check. Kalau tadi muncul yang tadi kayak 109 frame tadi ya, buat dioptimasi lagi itu biarin aja. Nanti soalnya bakal keacak lagi itu sama etapsnya kan. Ini tinggal 16 kan. Tapi ya udah di noin aja. Soalnya kalau nah ini ternyata masih 8 ya gagal. Kita lihat ternyata masih gagal kurang lebih karena atau ya apa ya ini. Kalau kena masih gagal. Mungkin aku coba sekali lagi ya kalau masih gagal. Nanti coba kalau misalkan kalian juga dapat yang sama bisa diiterasi terus aja sih. Akan bisa jadi kan tadi kita turunin juga ya si ini ya. Balok anak kita gedein lagi satu tapi mungkin gordingnya dan lain sebagainya kita kecilin aja biar beratnya nggak terlalu numpuk buat anak juga. Soalnya balok anak tuh ingat dia dirilis jadi dia cuma nahan beban gravitasi aja ya gitu. Jadi kalau kita lihat balok anak tadi di lantai paling atas kemungkinan besar karena beban di atasnya kan gitu. Kita ambil agak lebih gede aja ya gitu. Ini kita remove terus misalkan gordingnya kita bisa kecilin juga nggak apa sih, misalkan gording tadi kan soalnya kita gedein ya gordingnya. Nah, jadi W6/8 aja mungkin. Kita ambil yang nih, W6/8,5 kita turunin. Masuk mungkin di rafter juga, rafter sama pengapa atau sorry, sini. Nah, modify, kita juga mungkin, oh ini udah 8,5 ya. Udah, ini cukup ya. Kita coba cek dulu. Kalau cara gitu, kayak gitu sih teman-teman buat optimasi ya. Nanti bisa dicoba-coba aja. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa ke asisten aja. Oke, ini udah. Terus cek lagi. Oke, udah aman kombonya. Kita bisa cek desain cek. Atau mungkin apa balap nanti masih gagal lagi. Oke, Tata sekarang nambah ya. Oh, oke, tapi sekarang udah aman semua. Oke, yang tadi 40 biarin aja soalnya nanti optimasi dari etaps. Oke, jadi ini mungkin bisa dibilang hasil akhir ya buat profil yang bakal misalkan dipakai gitu. Misalkan di sini dia dari yang pojok 10/30 gitu ya. Terus di exterior di ini 8/21 gitu. Ini misalkan 10/30 gitu. Begitu. Terus misalkan ini bracing ya tinggal di ini aja soalnya sama kan ini. 4 tinggal 3/8 ini nggak berubah kan sama gitu. Terus misalkan tadi balok anak jadinya kita pakai yang 16/20. Terus eh misalkan ini terus ya tadi kita udah samain semua kan ini dua hal ini semua gitu. Jadi semua profil dipakai ditulis aja nanti buat di analisis di selanjutnya gitu. Terus
mungkin kalau kalian bertanya target optimasinya selesai sampai kapan, tadi sih parameter pertama ya ingat lagi tadi pas keluar yang di Ver tadi diusahain buat konvergen ke satu gitu, deket banget ke satu atau malah udah nggak ada lagi lah. Itu berarti hasil optimasi paling optimal dari task gitu. Nextnya kalian optimasi manual gitu. Kan kalian nggak mungkin ya bakal ngedesain oh, terlalu banyak profil. Jadi udah dibeda-beda aja. Kalau misalkan ini pojok ya, pojok gitu. Terus interior di tepi sini gitu. Terus sorry eksterior di tepi, terus di interior gitu kan. Terus baloknya misalkan X sama Y disamain juga boleh, dibedain juga boleh bebas. Terus balok anak. Tadi kayak misalkan teraskannya tadi beda-beda ya. Nanti disamain juga terasnya buat semua bentang ini gitu. Disamain gitu. Itu paling ya buat optimasi. Oke, mungkin eh biar sekalian kali ya ini buat mungkin progres keduanya terkait dengan mungkin gaya dalam gitu ya, tapi mungkin next video aja deh. Oke, mungkin sekian aja ya guys dari aku. Makasih.